Perkenalkan, nama saya Wike Afrilia. Saya seorang bidan yang bekerja di pedalaman Papua, yaitu tepatnya di Kabupaten Mapi, Kampung Basma. Melalui media sosial, Wike membagikan kesehariannya, membantu masyarakat dengan akses terbatas. Di balik setiap perjalanannya, ada nilai berakhlak secara nyata. Tersentuh untuk membantu mereka, karena untuk makan saja mereka sangat susah. Video ini menunjukkan saat Bu Wike merujuk seorang ibu hamil ke rumah sakit kabupaten, melewati jembatan yang tidak layak dan akses jalan yang tertutup. Walaupun dihadapkan dengan perjalanan yang sulit, Bu Wike terus membantu dan memantau kondisi pasien tersebut dengan ikhlas. Inilah makna dari nilai berorientasi pelayanan. Dalam situasi apapun, kebutuhan masyarakat tetap menjadi prioritas utama. Bukan tentang kenyamanan pribadi, bukan juga tentang keterbatasan fasilitas, tetapi bagaimana pelayanan itu tetap diberikan secara maksimal. Pada nilai akuntabel, lihat gimana Kak Wike membagikan bantuan di Papua. Akuntabel itu nggak cuma soal lapor-lapor dokumen di kantor. Ini soal integritas. Gimana kita menyalurkan bantuan donatur secara transparan, jujur, dan efisien. Intinya, tanggung jawab penuh sama kepercayaan yang dikasih, bahkan saat kita tidak ada pengawasan sama sekali. Terus soal nilai kompeten, Wike nunjukin kalau tantangan di lapangan itu nggak bakal berhenti. Makanya, kita yang harus terus semangat dan belajar. Nggak peduli sesulit apapun medannya, kita harus tetap kasih hasil yang maksimal kepada orang lain dan masyarakat. Karena mereka bergantung sama keahlian kita. Bertugas di Papua, Suster Wike hadir dengan empati. Ia santun, menghargai kearifan lokal, dan membangun kedekatan dengan masyarakat. Baginya, harmonis adalah hadir dengan hati dan menjaga persatuan dalam keberagaman. Di tengah keterbatasan, ia tetap mengabdi dengan penuh dedikasi, setia pada sumpah profesi, dan mengutamakan pelayanan terbaik. Loyal adalah komitmen untuk tetap mengabdi dimanapun ditugaskan. Dalam nilai adaptif, Bu Wike memberikan pelayanan kesehatan di wilayah terpencil dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, yang mencerminkan kemampuan bekerja dalam keterbatasan. Ia juga menyesuaikan komunikasi dengan masyarakat melalui cara berinteraksi yang mengikuti kebiasaan setempat sehingga tercipta rasa nyaman dan kepercayaan yang mencerminkan fleksibilitas dalam berinteraksi dengan masyarakat. Selain itu, ia memanfaatkan media sosial sebagai sarana penyebaran informasi mengenai pelayanan kesehatan dan kondisi masyarakat pedalaman yang menunjukkan kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi. Ia juga merespon kebutuhan kesehatan masyarakat yang bersifat mendesak, yang mencerminkan kesiapsiagaan menghadapi perubahan situasi dan tantangan di lingkungan kerja. Pengalaman Suster Wike juga sangat erat dengan nilai kolaboratif. Yang pertama, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Suster Wike menyadari bahwa ia sebagai bidan tidak bisa menyelesaikan masalahnya seorang. Maka, dia membuka donasi bagi netizen dan donatur melalui media sosial. Ia memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk ikut membangun Papua melalui bantuan sembako dan dana yang ia kelola. Outputnya adalah masalah kelaparan dan kebutuhan dasar tertangani bukan hanya lewat APBD ataupun APBN, tetapi juga lewat partisipasi publik atau crowdsourcing. Kedua, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Suster Wike tidak kaku dengan protokol medis yang mungkin sulit diterapkan di pedalaman Indonesia Timur, dan juga masih menganut sistem barter. Ia berkolaborasi dengan tokoh adat dan warga lokal, alih-alih memaksakan sistem ekonomi modern. Ia menerima sistem barter, ia juga bekerja sama dengan suaminya yang seorang guru SD untuk menciptakan ekosistem pendidikan dan kesehatan yang saling mendukung di kampung tersebut. Patut diteladani nilai kolaboratif dari Suster Wike.